Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Iya, ada yang belum kenal saya? Oh, udah kenal semua. Artis Bojong Soang katanya. Ya, yuk tanpa berlama-lama lagi kita hari ini bahas tentang diabetes. Ini saya akan presentasi, jangan lama-lama ya. Nanti setelah saya presentasi kita buka sesi tanya jawab 2 orang dulu. Kalau waktunya masih cukup boleh sampai 4 orang ya. Oke, slide yuk. Bantu boleh? Galang? Oke. Diabetes is silent killer, bahasa Indonesianya artinya diabetes itu pembunuh yang diam-diam membunuh. Kenapa dia diam-diam membunuh? Coba slide lagi. Nah, sebelum sampai ke sini deh. Jadi kenapa disebut dia membunuh? Karena sebenarnya dia hampir tidak merasakan gejala apa-apa di awalnya. Tiba-tiba nggak merasakan apa-apa. Kena serangan jantung, kena serangan stroke, matanya tiba-tiba buram. Kenapa? Karena dia menyerang pembuluh darah. Tiba-tiba kesemutannya benar-benar nggak jelas gitu. Ginjalnya tiba-tiba bermasalah, terus akhirnya jadi cuci darah. Nah itu komplikasi di masa depan kalau dia tidak diobati dengan benar. Itu makanya dibilang silent killer, pembunuh yang diam-diam. Nah, jadi sebenarnya orang awam itu sering bilang ada gula kering, gula basah. Nah ini kita akan luruskan dulu pengertian. Sebenarnya secara medis pengertian diabetes itu hanya terbagi menjadi 2, tipe 1 dan tipe 2. Slide. Nah ini kalau misalnya orang awam kan bilang gula kering, gula basah, apa sih? Biasanya begini nih, ya kan? Berat badannya turun drastis, dua-duanya sih. Sering pipis, sering haus, tapi yang berlebihan gitu loh. Udah minum tetap haus aja. Udah minumnya juga dikurangin, pipis aja malam-malam. Tapi kalau misalnya kering, ya dia kalau luka langsung kering aja gitu. Tapi kalau basah berbulan-bulan. Iya, banyak kan yang ngalamin itu, tante saya juga ngalamin, opung saya juga ngalamin, maksudnya nenek, kakek. Jadi lukanya susah sembuh. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Oke, bisa nggak nih dia komunikasi? Tadi di awal saya udah ngomong ya. Coba lanjut lagi yuk. Nah ini dia tadi saya bilang, dia itu kena ke pembuluh darah mikro maupun makro. Mikro itu adalah pembuluh darah kecil, contohnya di mata, contohnya di ginjal. Pembuluh darah makro apa? Jantung, otak, ya itu pembuluh darah yang besar. Nah ini nanti jadi jantung, jadi stroke, ya kan? Terus yang kalau yang kecil-kecil tuh mata, gagal ginjal, atau neuropati itu tadi yang luka susah banget sembuhnya gitu, karena dia menyerang si mikrovaskular, pembuluh darah ini gitu. Nah lama-lama kalau misalnya kayak luka susah sembuh kan dia infeksi toh, ya kan? Terus pernah nggak dengar tentang gangren diabetes tuh, luka yang udah busuk gitu, yang udah bau gara-gara diabetesnya memang nggak terkontrol. Nah itu terjadi banyak. Apalagi kita kan sekarang udah punya home care sekalian promosi guys. Nah itu banyak banget yang datang minta ganti umpan karena lukanya udah bau, ternyata diabetes. Nah kalau makin parah lagi, wah ini waktu saya dulu kerja di rumah sakit itu ada yang namanya ketoasidosis diabetik. Jadi pasiennya, saya pernah dapat pasien gula darahnya 600 dan dia udah nggak sadar, jadi kayak udah nge-fly lah istilahnya. Jadi kalau istilah medisnya dia itu udah studor atau sopor. Jadi dia udah nggak tahu dia ada di mana, nama dia juga dia nggak tahu siapa, keluarga dia nggak tahu siapa, karena dia udah ketoasidosis, artinya darahnya tuh udah asam sekali karena gula darahnya tinggi dan akhirnya menyerang ke otak. Yuk lanjut. Oke. Ini kita bahas dulu diabetes tipe 1, gambaran besarnya supaya Bapak Ibu punya pengetahuan ya, bahwa dia itu didapat dari kecil, ya diturunkan juga bahkan, karena sistem kekebalan tubuhnya itu jadi menyerang, ada pankreas, suatu organ di dalam tubuh kita namanya pankreas. Nah si pankreasnya ini tidak bisa memproduksi insulin, jadi nggak bisa menghasilkan insulin. Sehingga kalau tubuh tidak menghasilkan insulin, gula darahnya akan naik. Kenapa? Karena insulin ini tugasnya untuk menurunkan gula darah. Paham nggak? Ini pankreas menghasilkan insulin ini untuk turunin gula darah. Kalau insulinnya nggak ada, gula darah naik. Kenapa insulinnya nggak ada? Pada diabetes tipe 1, gudangnya
nggak bisa ngasilin, gudangnya nggak bisa menghasilkan. Jadi harus gimana? Ya disuntik dong. Gudang rokok nggak bisa ngasilin tembakau, dipasihan tembakau, bener nggak? Gila Bu, nontonnya rokok, di-cut ini, cut videonya. Ya gitu. Akhirnya insulinnya harus didapat dari luar. Slide. Nah ini dari yang tadi. Nah ini nih, biasanya pada anak-anak, remaja atau dewasa muda, banyak yang nggak ketahuan dari kecil. Mungkin bapak ibunya ya nggak punya pengetahuan tentang ini, atau anaknya juga belum bisa bicara, belum tahu keluhannya apa, nggak taunya pas kelas 1 SMP. Anaknya udah mulai gede kan, remaja. Mah kok aku kurus terus, berat badannya tuh, hausnya berlebihan, di sekolah udah minum sampai 5 botol, haus terus, tapi juga kencing gitu. Terus gampang lemes, ya kan, gejala-gejala kayak gitu. Pas diperiksa gula darah tiba-tiba tinggi aja. Yuk, langsung slide. Nah ini tadi, insulin suntik seumur hidup, dan memang dietnya harus diatur, dan monitoring gula darah dan olahraga. Nanti di akhir slide saya akan kasih tunjuk siapa yang menderita ini, tapi dia tetap kok bisa berkarir. Ada pecinta tenis biasanya tahu. Oke, sekarang kita bahas yang tipe 2 ya ibu-ibu ya. Jadi gini, kalau tipe 1 tadi apa, gudangnya yang nggak memproduksi kan, tapi yang tipe 2 diproduksi, tapi nggak optimal, kurang gendang lah istilahnya, kurang teng gitu. Jadi ada yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin itu lama-lama kok ya insulin segitu-segitu aja, bahkan bisa nanti dia menurun seiring waktu. Kesalahannya ya memang pada pankreasnya juga, dan ya memang bakat-bakatan turunan juga memang gitu. Jadi ada terjadi resistensi insulin, jadi insulin dihasilkan sama pankreas tapi segitu-segitu aja gitu, dan akhirnya insulinnya turun. Kalau insulin turun, gula darah jadi naik. Pokoknya kebalikannya aja, insulin naik, gula darah jadi, insulin turun, gula darah jadi. Nih tos pinter 100 sadayana tepuk tangan buat Prolanis Bonamitra Bojong Soal. Nah biasanya ini ketahuannya di usia-usia 30-an. Tapi Bu, ada kemarin pasien saya juga masih mencari tahu ini benar tipe 2 atau tipe 1. Umurnya ini mahasiswa Telkom, baru masuk, berarti umurnya baru 19 tahun. Datang dengan diabetes. Itu dia juga nggak tahu, saya nggak tahu Dok apakah saya tipe 1 atau tipe 2, soalnya saya juga baru dapat akhir-akhir ini. Nah itu harus kita teliti lebih lanjut. Gitu. Tapi akhirnya memang masih pakai obat dulu. Nah, selanjutnya dia memang sudah dirujuk pakai BPJS. Nah, itu saya belum tahu lagi nih, apakah dia udah pakai insulin atau masih pakai obat gitu ya. Nah, gejalanya yang tadi ini ya Bu ya. Pokoknya ada namanya 3, polidipsi, polifagi, poliuri. Polidipsi itu minum terus. Polidipsi, polifagi itu makan terus. Poliuri itu pipis terus, tapi nggak normal gitu loh. Dalam artian misalnya orang awam kalau buang air kecil malam hari ya mungkin 2 atau 3 kali, ini bisa sampai 10 kali bolak-balik. Tapi hati-hati juga pada laki-laki, karena BPH prostat bisa bikin kayak begitu untuk laki-laki ya, karena prostat yang membengkak bisa juga bikin pipis terus karena menekan si kandung kemihnya gitu ya. Oke, kalau sudah kena diabetes Bu, mau nggak mau seumur hidup berobat? Bilang sama-sama. Bukan saya yang ngomong, sudah sepakat. Jadi kalau nanti besok datang ke dokter Novita, datang ke dokter Ervina, obatnya lupa diminum Dok, males. Yang dosa siapa? Sudah dijawab. Selain obat minum, olahraga kayak tadi boleh. Kalau tadi terasa berat, jalan aja Bu, nggak apa-apa kok. Jalan. Kalau ada yang suka naik sepeda, ada yang suka berenang, boleh berenang, ada yang suka nge-gym, boleh nge-gym asal bebannya disesuaikan. Ada yang suka main padel, main tenis, mangga aja asal jangan terlalu capek. Dan memang pola makannya harus dirubah. Nah ini biasanya ada ahli gizi yang merubah ini. Boleh makan gula Dok, ya boleh aja asal takarannya kita atur, tergantung gula darahnya, tergantung HbA1c-nya. Pasti nanti ibu bapak diperiksa HbA1c itu yang berkaitan dengan produksi insulinnya, pankreasnya. Normalnya di bawah 5,7. Kadang-kadang ada laboratorium yang menyarankan 5,9.
Nah kalau udah tinggi, HbA1c-nya tinggi, gula darah puasanya tinggi, gula darah 2 jam habis puasanya tinggi, udah fix lah itu minum obat. HbA1c-nya tinggi, gula darah puasanya masih batas-batas mau tinggi, nah ini butuh konsultasi lebih lanjut. Biasanya kami akan tunda, periksa ulang lagi 1 bulan kemudian. Masih tinggi, udah berarti udah vonis gitu ya. Lanjut. Ya, ini tadi ya kesimpulannya ya, saya rangkum. Bukan saya sih yang ngerangkum, mereka yang bikin slide. Kalian kan yang bikin slide-nya. Saya mah jujur orang itu. Jadi tipe 1 itu nggak ada produksinya. Tapi kalau tipe 2 ada tapi nggak efektif. Jadi ini benar-benar nggak ada nol. Kalau yang ini resistensi insulin. Resistensi itu ada tapi mentok segitu aja. Omsetnya ini cepet. Yang si tipe 1 ini, tipe 2 dia omsetnya pelan-pelan jeder aja. Ya umurnya anak remaja dewasa muda, tipe 2 biasanya dekade ketiga, 30 tahun ke atas, bisa juga lebih muda. Oh pernah tuh waktu itu dapat pasien dia umurnya memang 25 tahun, jadi baru lulus, lagi magang di sini. Dan memang dia bilang udah tegak tipe 2, HbA1c-nya 7 laki-laki, gula darahnya 250. Kira saya rujuk juga sih, kasih obat rujuk. Jadi sekarang semakin muda banyak. Bisa jadi mungkin karena pola minum-minuman zaman sekarang yang entah adalah kopi ini, kopi itu, boba ini, boba itu, bisa jadi juga. Itu ngaruh juga kayaknya. Apalagi anak-anak muda ini kan ya sukanya minum-minum yang begitu gitu ya. Oke. Bisa sembuh total? Bisa aja. Maksudnya ini bisa aja, tapi dia butuh disuntik terus sama insulin. Tipe 2 nggak bisa sembuh tapi dikontrol. Jadi kalau gula darahnya nanti turun, HbA1c turun, dosisnya kita turunin. Tinggi lagi dosisnya kita, ya kayak nimbang ikan aja gitu. Jadi seumur hidup obatnya ya. Slide yuk. Oke ya, semakin terdeteksi ya. Oke, ini yang paling penting ya, ini kesimpulannya ya. Jadi ibu-ibunya makin cepat kita tahu, makin bagus. Ya, berobatlah ya, kontrol rutin lah ya. Slide lagi yuk. Ini tadi ya Bu ya, kapan sih mau ke dokter? Ini tadi gejalanya polifagi, makan terus-terusan, polidipsi, kencing terus-terusan, berat badannya turun, suka lemas, lukanya susah sembuh, dan ini nggak tertulis, penting juga ada keturunan diabetes dari ayah atau ibu atau tante atau om atau dari kakek neneknya dulu, takutnya ada keturunan, udah periksa aja deh, itu paling gampang ya. Lanjut. Oke, ini ada videonya nggak? Kita videonya dong. Sebentar ya, Bang. Videonya kemarin. Ya, videonya. Dokter Lukas. Ini coba disapa dulu ini bapak ibunya, sini dulu. Ini yang punya Bojong Soang sekarang nih. Ini dokter, jadi bukan dokter Ervina lagi penanggung jawabnya, saya cuma pemilik. Yang ini orangnya nih. Kenalan dulu dong. Nih, kenalan sambil. Halo semuanya, Bapak Ibu Sadayana. Perkenalkan saya dengan Dr. Indi Lukas dari sekarang menjadi penanggung jawab di klinik Bojong Soang. Sebelumnya terima kasih banyak atas partisipasinya ya Bapak Ibu di program perawatan di sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa rutin. Jadi setiap bulan akan kita undang Bapak Ibu semuanya untuk boleh jadi peserta aktif ya di sini. Agar kita sama-sama mensukseskan program BPJS. Juga Bapak Ibu semuanya bisa dalam kondisi sehat walafiat. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga hari ini bisa kita bawakan, kita sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Ya, ini tuh pemain tenis asal Jerman ya, namanya Alex Zverev. Dia kemarin juara 1 di Perancis terbuka sama juara 2 di Wimbledon. Coba dari awal videonya. Oke. Yang tadi di Paris, ini di London. Ini lagi final loh, ini final. Sambil final dia akhirnya juara 1 di Paris, juara 2 di London. Maksud saya adalah Zverev tiap hari bawa ini, setiap pertandingan
Bahkan dia bawa alat cek gula darah seperti yang Bapak Ibu lakukan. Setiap habis satu babak, dia cek gulanya. Itu udah pasti, itu tertangkap kamera. Kalau gulanya rendah, dia nggak akan suntik. Tapi kalau misalnya setiap habis satu set, gulanya tinggi, dia akan lakukan itu. Setiap pertandingan. Gitu. Dia usianya 27 tahun, atau 28 tahun asal Jerman. Dia sekarang peringkat 2 dunia di bawahnya Yannick Sinner dari Italia. Maksud saya dari kisah hidupnya kita belajar bahwa ini dia punya diabetes tipe 1 tapi dia jadi atlet loh, atlet kelas dunia. Bahkan dia juara 1 Perancis terbuka, juara 2 Wimbledon Inggris terbuka. Tuh ya. Lanjut slide lagi. Oke, bukan akhir dari segalanya, tapi tetap bisa hidup sehat dan berkualitas. Sip. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Ini dibuka, masih sempat bertanya atau udah nggak bisa? Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau bertanya? Oh, Bapak boleh. Wah, Dr. Evi nama kita. Nama saya Raden Eman Sulaiman. Ya Pak Eman. Selamat pagi Bu Erwina ya. Sehat selalu Bu Erwina, selalu ceria. Nah, semenjak pertama ada Bonan saya selalu pas pertama. Sebenarnya saya tidak punya awalnya tidak punya gejala diabetes ya. 2024 saya tuh ke Bojong Sari, di Bojong Sari. Kenapa jalan motor goyang? Jalan tuh goyang. Kebetulan di desa Bojong Sari ada pemeriksaan gula darah di desa ya, posyandu lah, posyandu. Saya periksa, ternyata 499. Periksa, kemudian nggak lama ada kurang lebih 2 minggu. Malam tuh semua haus banget, nggak tertahan. Sampai dengan jam 1, jam 2 masih minum air dingin dan pinggirnya manis. Pinggirnya manis. Kemudian seminggu kemudian 2024 kaki itu nggak bisa jalan, semua nggak bisa jalan. Pakai kursi roda 8 bulan pakai kursi roda. Kemudian berobat paskes pertama tetap di sini di Bonan ya. Kemudian awalnya ke Muhammadiyah, dok, ke Muhammadiyah karena Muhammadiyah ada permasalahan bahwa BPJS nggak bisa diterima, dan pindah ke ke Walas Hasan. Nah, berobat terus, alhamdulillah bisa jalan kembali. Asam uratnya 16. Terus Asam gulanya uratnya berapa jadinya? gulanya pernah turun sampai 114. Kemudian betul ke mata atau kurang, saya bilang kataraknya lebih tebal. Ini mohon maaf, baru dioperasi baru. Ini dua-duanya sudah selesai dua-duanya. Nah, pertanyaan sekarang ada apa, gatal lari-lari gitu kan. Nah, sini gatal gitu kan, tapi nggak luka, gatal, semua gatal, harus sampai keras digaruk gitu, baru agak meredah. Baru. Ini juga obatnya apa sih? Saya udah dikasih apa Cetirizine. Terus? Nggak ada Cetirizine, saya beli ke apotek pakai Insidal. Pakai Insidal. Tapi tetap apa, gatalnya masih ada. Sekarang bulan 2 kemarin itu 285. Ini kan harusnya pakai kacamata nih. Bisa pakai kacamata. Bapak minum obatnya apa aja? Minum obatnya Grepirit sama Ajon. Grepirit sama yang malam itu. Itu bisa jalan. Ya. Dan kemudian untuk selanjutnya seperti apa? Makasih banyak, sehat selalu ya dok ya, makasih banyak nih buat warga masyarakat Bojong Sari. Ibu Dia, Ibu Dia. Saya jawab dulu bentar ya Bu, takut lupa.
Oh ini mau periksa darah. Periksa darah dulu, nanti balik lagi Bu ya. Jadi gini, terima kasih Pak Eman ya. Saya setelah melihat Bapak semangat itu keren. Luar biasa. Usia berapa? 62. Oke. Pak, yang namanya gatal itu banyak penyebabnya ya. Bisa memang dari keadaan kulitnya yang kering, kita bilangnya serosis, apalagi pada orang tua. Nah, kulit kering ini membuat kelembapan airnya itu menurun. Akhirnya terjadilah gatal. Pada diabetes kadang bisa terjadi begitu. Atau bisa juga memang pada diabetes gatalnya itu dari ya memang lebih gampang seperti tadi lah, gampang kering, gampang. Nah untuk pengobatannya itu saya harus periksa lebih lanjut ya Pak. Biasanya kalau kayak saya tirisin ya boleh-boleh aja. Tapi kalau memang kita perlu lihat lagi, kita gali lagi, apakah memang harus dikasih pelembab, apakah dikasih anti radang kayak steroid. Nah itu perlu kita lihat apakah harus dikasih salep lagi, salep-salep yang berhubungan dengan anti radang kulit. Itu kita harus lihat. Tapi kalau ditanya apakah ada kaitannya dengan diabetes, kurang lebih memang ada. Nah atau apakah yang lain? Contohnya apakah memang Bapak memang orangnya bakat alergi. Nanti saya akan tanya lebih lanjut, misalnya apakah Bapak kalau lagi pagi-pagi suka bersin-bersin, keluar air mata, pilek-pilek atau batuk-batuk. Nah itu berarti ada bakat alergi ya, berarti bisa jadi ke kulitnya juga alergi. Berarti memang obat alerginya nggak boleh diputus juga untuk sementara waktu. Bukan seumur hidup ya, untuk sementara waktu. Apalagi ini Bandung lagi dingin. Jangankan Bapak, ini kami sekeluarga di rumah juga pernah. Tadi suami saya kenapa nggak bisa ikut senam, asmanya lagi kumat. Udah 2 minggu ini diuap tiap hari di rumah. Memang cuacanya juga lagi nggak bagus gitu. Dan memang ada bakat alergi. Nah itu harus dicek lagi tuh Pak semuanya. Cuman saya salutnya Bapak memang rutin ya minum obat dan kontrol. Nah itu bagus banget Pak. Karena menurut saya kedisiplinan itu bagian dari iman. Jadi memang membutuhkan yang namanya konsistensi dan itu nggak mudah. Butuh komitmen. Coba ngomong konsistensi. Konsistensi dan komitmen. Memang yang namanya diabetes, hipertensi, apalagi tiroid, apalagi kanker. Ini kan obat apa? Penyakit yang membutuhkan konsistensi dan komitmen. Jadi menurut saya yang Bapak lakukan itu udah benar. Cuman memang kalau tadi gula darahnya masih segitu, itu memang kayaknya masih tinggi deh Pak. Jadi kayaknya coba dikonsul lagi ke penyakit dalamnya, apakah dosis obat glimepirid sama pioglitason yang mau ditambah atau mau segitu-segitu aja tapi mau dikasih insulin atau bagaimana, itu perlu dirundingkan lagi. Terus kalau untuk kataraknya serius nggak mereda. Nah sakit yang mereda ini kan pernah putus asa sehingga tidak menderita sama sekali. oh gitu, pernah stop. Pernah stop. Kenapa untuk dilanjutkan berobat? Kalau sakit terus kan gitu. Sementara di stop hanya sakitnya saja. Saya makan kalau ini buat pengalaman saja, buat yang lain aja gitu kan. Kalau sakit lutut kaki semua sakit, kita makan Henti nyeri ya pokoknya. Oke. Piroxicam, diclofenac, Iya, henti nyeri. metil. Jadi Pak, saya ini karena udah pengungsian, jadi kesimpulan Bapak sempat putus, terus minum lagi. Ya. Tapi hanya yang sakit parah saja. Jadi kalau sakit parah baru di. Pertanyaan saya obat gulanya. Ya, buat gulanya tetap di. Oke, yang pertama Pak, saya nggak langsung nyalahin Bapak sih Pak, karena saya juga sekarang itu sedang menjalani pengobatan seumur hidup juga. Jadi yang namanya minum obat seumur hidup, saya mengerti banget, itu nggak enak, capek, bosen, tapi percayalah Pak. Percaya, makanya kita bikin komunitas di sini, makanya saya juga punya komunitas untuk orang-orang yang penyakitnya kayak saya. Itu kita saling support. Karena kenapa? Kalau misalnya itu obat di stop, mikirnya jangka panjang aja, 5 tahun, 10 tahun ke depan mau jadi apa gitu. Masih mau ngeliat anak cucu saya wisuda nggak? Masih mau ngeliat anak saya mantu nggak? Nah gitu mikirnya gitu, sama saya juga gitu. Ini obat kalau saya stop, anak saya masih SMP, masih SD, ini bakal gimana nih? Nah gitu.
Nah tapi Pak, kita tuh nggak mungkin kuat sendiri, makanya ada yang namanya komunitas. Kalau udah nggak kuat, saya WA atau saya ngomong ke teman saya bosan banget minum obat, saya nggak kuat minum obat. Ayo semangat, nah gitu ya. Nanti dikasih semangat lagi. Ayo kita jalan-jalan dulu deh, ayo semangat, ingat anakmu, ingat suamimu. Oke? Ada satu pertanyaan lagi mungkin? Ini aja. yang sambil dipanggil boleh ya? Siapa tadi? Bapak Munajat. Pak Munajat. Munajat. Oh, yang lain dulu deh. Bapak ini mau nanya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya baru awal ini ikut. Oh ya, selamat datang. Oke, berdua. Nah, gitu ya gitu. Iya, kedua-duanya diabetes sampai habisnya juga karena diabetes. Waktu 16 tahun yang lalu, waktu mama periksa, mama lihat saya agak lemes gitu, mama ikut suntik. Saya maksudnya coba tes darah kamu aja. Bisa itu 569. Ibunya? Saya. Oh, bapaknya. Saya nggak tahu kalau itu saya kena bulannya apa, dapat diabetesnya Tahun apa. berapa Pak? Itu 2010. Oh ya, oke. Ya 2010 waktu mama periksa itu mama lihat saya kok kayaknya ngantuk gini mungkin mama lebih awal kan dapat diabetes. Waktu tes aku cek itu saya kaget di situ langsung drop. Yang tadinya mungkin saya nggak sadar atau apa nggak tahu kapan mulainya itu diabetes. Tapi setelah saya dengar itu saya ulang lagi betul angkanya segitu lagi. Gitu. Ya. Umur Bapak berapa itu? Waktu itu 40. 40. Ya, 16 tahun yang lalu lah itu pulang lagi. Nah jadi pas saya periksa itu langsung kepikiran ya mana semuanya diabetes saya bilang kan saya baru papa udah pulang kan itu mama juga parahnya karena itu saya pikir nah itu dropnya langsung pas selama sebulan itu bisa 10 kilo bisa 10 kilo. Nah tapi saya pikir dulu belakangan saya saya nggak terlalu tertib awal-awal saya tertib terus belakangan saya lihat nggak terlalu banyak obat sampai saya 10 tahun 15 tahun itu nggak ada obat sama sekali. Mungkin ya asal jamu kadang ketemu ini minum ini ada yang mama kasih lagi saya ikutan kalau ketemu aja kalau enggak kalau sengaja saya enggak. Nah setahun yang lalu saya sempat berlalang di rumah ya dokter kepala rumah sakit di Kemuliaan Jakarta Tanah Abang. Pas dilihat pegang saya, kamu coba ke kontrol ini semua katanya. 21 ini. Saya bilang enggak, Pakcik, saya bilang saya itu hari raya karena saya datang hari raya. Kontrol katanya, enggak, nanti aja saya bilang kan saya masih pulang ke Bandung. Nah saya nggak kontrol tuh, dok. Salahnya saya nggak kontrol. 6 bulan kemudian Desember kemarin setelah hari raya yang saya ketemu Om itu saya bekal pagi terus terasa lemes terasa ini perih sampai buang air apa semua enak perut juga mulai mengeras. Sinilah BPJS belum ada pokoknya belum ada kemauan itu berobat itu salah ya. Jadi pas berobat ke sini saya tanya bagaimana BPJS saya bilang Bapak ini aku udah bekal udah jalan udah nggak bisa duduk sholat nggak bisa bukan jalan masih bisa nah saya urus BPJS kan proses 2 minggu karena saya khawatir juga dengan kondisi keuangan ekonomi sekarang terus juga ini saya berpikir saya nggak tahu tindakan apa akhirnya saya urus dulu BPJS selesai itu 2 minggu baru berobat baru di UGD ternyata kena jalan ginjal jadi waktu yang periksa raya itu udah tahu saya ginjal itu Bapak Raden Emas Dia 27. Loh, tapi tipe 1 yang dari kecil. Iya, itu olahraga apa nggak bisa? Mungkin itu olahraga. Iya, katanya kan tetap masih diabetes. Tetap diabetes. Dia memang pertanyaan apa Pak? Itu dulu deh. Iya, pertanyaannya kan satu anak muda, terus 2 ganda. Tetap olahraga. Bisa gitu diabetes. Pertanyaannya, oke, sana.
ginjalnya kenapa? Yang ginjalnya kata dokter, ginjalnya saya udah dioperasi. Hasil ginjalnya ada? Ada. Oke, berarti ya, tinggi ya, kreatinnya tinggi. Ini habis soalnya. Galau nih. Nggak nyala lagi. Lagi pernah habis banget. Gini Pak ya, saya jawab pertanyaan yang Bapak aja dulu deh. Soalnya kalau yang atlet ini saya rasa nggak nyambung ya. Nah, tapi tetap saya jawab. Untuk pertanyaan Bapak, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa diabetes itu silent killer, pembunuh diam-diam yang menyerang pembuluh-pembuluh darah kecil maupun pembuluh darah besar. Salah satunya adalah ginjal. Tadi kan kita udah bahas gitu. Nah waktu itu kan Bapak nggak nyadar. Udah gitu waktu itu Bapak udah gulanya 500. Terus waktu itu Bapak stop pengobatan, nggak berobat sama sekali dalam waktu yang panjang kan? Berapa tahun? Nggak berobat sama sekali. Nggak terakhir. Nah itu dia. Diseranglah ginjal Bapak di situ. Tapi nggak usah khawatir Pak, dunia belum berakhir. Nggak apa-apa, pelajaran. Toh kan kita semua di dunia ini belajar. Tapi nggak usah ngerasa berdosa banget juga. Yang namanya manusia ada aja lah begitu-begitunya, bangor-bangornya. Ayah bangor-bangor, ada abi bangor. Tapi intinya adalah ginjal Bapak itu terserang pada waktu 14 tahun Bapak minum nggak minum, minum nggak minum, minum nggak minum. Itu diserang ya. Kan tadi kita udah sepakat. Mana slide-nya tadi yang di awal? Coba saya buka lagi slide di awal ya. Nih, bisa? Nih ya Pak. Nih, nefropati gagal ginjal. Ini ke arah ini nih. Jadi orang Indonesia ini banyak bersyukurnya Pak. Syukurnya Bapak belum kena jantung. Syukurnya Bapak belum kena stroke. Loh, itu harus disyukuri loh. Orang Indonesia ini banyak bersyukur. Kalau orang di luar kita sana banyak mengeluh. Iya, tante saya juga begitu Pak, diabetes, minum obat, taunya kena stroke batang otak, masih untung dia hidup. Cuman memang dia nggak bisa ngomong, ya dia hidup aja. Tapi dia kenal, saya siapa? Tapi dia nggak bisa ngomong. Diabetes, begitu memang seseram itu. Tapi nggak usah takut Pak, kan sekarang Bapak ini lagi menjalani pengobatan ginjal toh, kreatininnya tinggi katanya sampai udah dirujuk. Saya yakin kalau udah dirujuk sampai ke Sentosa itu berarti sudah butuh penanganan khusus. Saya nggak bilang parah ya, saya bilang butuh penanganan khusus yang benar-benar intensif gitu. Apalagi itu adalah tipe rujukan rumah sakit tipe A. Ini kan saya jelaskan sedikit BPJS nih Pak, biar Bapaknya paham ya. BPJS tuh gini, dari klinik fase 1, ada fase 1 itu bisa klinik, bisa puskesmas antara dua ini, atau praktek dokter pribadi. Naik ke Vaskes 2, Vaskes 2 tuh siapa? Utomo, Welas Asi, Bina Sehat, Muhammadiyah, pokoknya semua rumah sakit tipe CDB, DCB, Bayangkara Sartika Asi, rumah sakit tipe C, tipe D, tipe B. Gak bisa lagi ditangani di situ, rujuk lagi ke rumah sakit tipe A. Siapa rumah sakit tipe A di Bandung ini? Sentosa, Sentosa Group, Sentosa Kopo, Sentosa Kebon Jati, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itu artinya sudah butuh penanganan khusus. Istilahnya itu udah nggak bisa lagi ditangani di klinik maupun di rumah sakit tipe B, D, C. Itu Pak. Rumah sakit D itu rumah sakit yang paling sederhana. Bonamitra udah terus diminta jadi rumah sakit tipe D. Yang intinya cuma punya penyakit dalam, anak, oksin, bedah. Dirujuk lagi ke rumah sakit tipe C. Rumah sakit tipe C ini, nih, Tomo, Bina Sehat. Tipe B, bisa. Tipe B lagi Muhammadiyah di sana, yang di pelajar pejuang. Tipe A itu udah rumah sakit provinsi. Semua provinsi di situ. Mau tahu rumah sakit yang di atasnya lagi? Sana Jakarta, Rumah Sakit Ustadz Cipto Mangunkusumo, tempat saya dulu kuliah. Itu pasien entah dari mana-mana, dari Papua, dari Lombok, Maluku, NTT, Sumatera, nah itu sana.
Gitu Pak, jadi kalau Bapak sudah udah ditangani sampai ke rumah sakit jiwa, ini berarti kan sudah khusus banget. Jangan mundur ya Pak, saya minta tolong jangan mundur. Nah, optimis saja Pak, kita dukung ya semua ya Bapaknya. Didoakan tuh sama semuanya. Kalau disuruh minum obat, jangan bangor lagi ya Pak, jangan borong lagi. Ikut prolanis dihubungin, datang prolanis itu kan gratis Pak Eta. Ketemu lagi sama teman-teman ngobrol ngopi-ngopi, boleh ngopi boleh, gulanya dikit. Ngobrol nggak usah pakai gula. Si Zeref, Pak, dia itu ketahuan dari usia di bawah 10 tahun. Jadi orang tuanya itu memang nyuntikin dia tiap hari insulin. Dan dia memang dari usia 10 tahun itu memang dipersiapkan jadi atlet tenis. Yang kerjanya cuma main tenis aja, sekolah cuma sebentar habis itu main tenis. Pak, orang kalau udah dipersiapkan begitu, Bapak tahu nggak berapa tim yang ada di belakang dia? Ada tim gizi, ada tim ortopedi, ada tim penyakit dalam, itu timnya banyak Pak. Jadi kalau udah dikelilingin tim, mungkin nggak dia makan sembarangan. Dicarekan sok. Sekelas dokter Ervina aja timnya sekian tak ya tak. Sekian tak timnya dokter Ervina, apalagi sekelas atlet dunia. Banyak timnya itu Pak, bahkan yang mijitin dia pegel-pegel habis main tenis juga ada. Sama Bapak Luki. Jadi Pak, dia nggak mungkin kenapa-kenapa istilahnya, karena dia udah ada timnya. Dia cedera di lapangan, tim dokter tulang datang, nggak ya? Dia gula darahnya naik, tim dokter penyakit dalam datang. Tapi Pak, intinya Zerefnya juga rajin, disiplin. Mau timnya banyak, kalau anaknya nggak disiplin nih hancur juga, benar nggak Bu? Si Zerefnya juga nurut, disuntik ya disuntik, disuruh makan sayur, disuruh jangan minum bir, nggak minum bir. Kan kalau orang Jerman banyak minum alkohol ya, bir, anggur, wine, kan di sana kan memang dingin, sangat dingin. Nah dia ini konsumsi alkoholnya juga dibatasi. Bagi orang sana minum alkohol itu biasa. Nah dia tuh dibatasin karena keadaan diabetesnya, karena alkohol juga akan mempengaruhi si diabetesnya kan. Nah memang butuh komitmen itu tadi, sulit. Itu masih tinggi sih Pak. Sebelum kena kejadian tidak tersiksa yang akan Memang nggak akan ada gejala Pak. Memang nggak akan ada gejala. Kayak tadi dibilangnya silent killer itu nggak ada gejala, jeder kena. Itu namanya silent killer itu Pak, pembunuh diam-diam. Karena orang beda-beda Pak. Itu tadi saya bilang pembunuh diam-diam. Karena dia diam-diam nggak akan apa-apa. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup ya? Yori mana tadi? Udah beres ya? Bapak Ibu, hari ini cukup sampai sekian karena sudah jam 9, pasien sudah mulai berdatangan juga. Atau mungkin Bapak Ibu yang mau juga berobat, silakan. Ya, pelayanan udah dibuka soalnya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya mau lanjut praktek. Kita ketemu lagi bulan depan, tapi belum tentu sama saya. Bisa jadi sama dokter yang lain karena dokter di sini kan udah banyak ya. Ya pokoknya yang penting Bapak Ibu sehat aja, mau siapapun dokternya, komitmennya, konsistensinya, ya ilmunya, ya. Nanti bulan depan bukan diabetes lagi, kita akan ganti. Jadi topiknya ganti-ganti tiap bulan, ya. Gitu, oke? Sip, udah selesai. Oke.